Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, di segmen terakhir ini sangat menarik pemikiran Abi Husaini tadi tentang kuliner yang berasal dari luar Aceh, dengan nama-nama luar ya masuk ke Aceh. Mungkin ada pandangan lain dari Ibu Ida tentang ini, silakan. Jadi gini Ustadz, kalau soal bahwa banyak nama atau inovasi-inovasi resep ya, menu makanan ini dengan arus informasi hari ini itu tidak bisa dibendung. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Artinya yang tradisi itu tetap harus dilestarikan, ya kan? Dengan tidak membatasi ruang inovasi tadi, ruang perkembangan tadi. Ya, dan itu memang tidak sanggup dibendung. Nah, jadi saya pikir itu ya. Yang tradisi ini ada gitu, yang asli yang ada draw dina, saboh nih dinya ada draw tuh. Ya kan, yang asli itu tetap dilestarikan. Jadi melestarikan yang asli, kemudian dengan terus berinovasi, berkreasi. Iya, misalnya begini. Ada istilah kafe bagi orang lain. Tapi ada juga istilah cukup berani mempertahankan istilah sendiri, warung kopi. Ada warung kopi Curno, ada warung kopi Zakir, ada warung kopi Taufik Kopi. Nah, itu kan tidak kalah juga, maju juga. Begitu juga ada ayam-ayam asing kan, tapi ada juga ayam kampung. Ada Manok bak kalah. Gitu kan. Hidup juga kan. Tapi terus terang kita tidak setuju di Aceh yang berbau porno. Dan itu sudah mati, tidak mati lagi. Ya nggak boleh ditawar kalau dalam makanan halal dan haram. Jadi setelah tsunami ada 2 warung yang menurut saya tidak pantas di Aceh karena berbau porno. Dan satu lagi berbau siri. Ada ayam setan di Simpang Surabaya. Ayam setan. Ada lagi ayam kangkang. Aduh kan. Jadi bagi bahasa Aceh itu termasuk pornografi. Tapi alhamdulillah 2 ayam itu mati. Benci orang dengar nama. Iya. Rupanya ayam setan itu karena pedas sekali. Digunakanlah istilahnya ayam setan. Tapi setan itu kan terkutuk kan. Di Aceh tidak cocok lah kita gunakan. Alhamdulillah mati. Ayam kangkang juga mati. Ayam kangkang di daerah Merduati mati juga. Tapi lihat lain yang ayam lepas, Wong Solo ini itu kan bagus namanya ya. Tidak mati. Nah itu karena ayam kangkang tidak sesuai dengan Aceh, ayam setan tidak sesuai dengan Aceh, maka mati. Matilah dia ya. Tapi Ustaz begini, samping itu makanan khas tradisi orang Aceh kita ni termasuk populer juga di luar daerah. Contohnya sampai ke Arab masih ada. Misalnya bohorum. Bohorum, kalau bahasa lain boh mencenon. Jadi bohorum di Jakarta ada seorang Aceh membuka warung khusus bohorum. Lagi bulan puasa Jakarta, walaupun saya pulang Jakarta. Ada pemilik saya Jakarta. Sampai kaya ada tuh. Jadi nama Aceh kalau di luar Aceh itu populer. Mie Aceh, kopi Aceh, populer di luar. Ya betul Bi. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada hal lain yang perlu kita ingat lagi. Satu jenis kuliner Aceh yang ditiru dari burung miri itu ya. Dari miri ya. Bruki atau miri? Miri ya. Miri itu Miri kalau bahasa Indonesia kekarah. Kekarah itu. Itu kan mungkin ya ada ciri khas kekarah matang lempang 2 dan kekarah melabuh katanya. Di matang kecil-kecil, di melabuh besar-besar. Dan itu masih laku. Masih ada di mal-mal tuh masih ada. Tapi bukan khusus belum bulan puasa itu kering, makanan kering. Tapi ada satu lagi. Ada satu lagi yang menarik. Bukan hanya di Aceh, di Malaysia juga ada, di Jawa juga ada. Lumang. Lumang.
Lemang. 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 Itu menari juga. Lemang. Ciri khas bulan Ramadan, ah? Ya, Ramadan banyak. Pulut. Pulut lah lagi. Tapi bukan ciri khas bulan Ramadan. Yang bulu kapitan pecai. Seperti sambal pada buah di itu yang perlu yang khusus berbuka puasa. Nambah ya. Sambal itu nama. Nian banyak yang khas Aceh ni yang popular belum khusus belum puasa. Bukan ni juga sangat popular sampai sekarang. Sejak zaman dulu sampai sekarang itu popular sekali. Baik, di samping kita sudah bicara tentang kuliner, kita sekarang bicara sedikit tentang bagaimana sikap kita orang yang berpuasa tentang kuliner ini. Jadi sebaiknya kita harus menahan diri di siang hari, walaupun di jalan itu kita lihat sangat enak-enak, tapi jangan terlalu berpikir tentang menghayal tentang enaknya itu, karena kita sedang berpuasa. Kalau dibeli, dibawa ke rumah disimpan dulu, ya. Tapi yang menarik, Ibu Ida tadi pernah menyinggung tentang kolak, ya. Kolak itu dari buah juk, kan? Ya. Kolang kaling, anak hijau. Kali buah haji. Coba Ibu Ida ceritakan dulu. Kolak ya. Kolak ini menarik. Ada kolak, ada lagi namanya kuah tuhe. Ya, kalau kuah tuhe itu dia ada kawannya. Bisa dengan bulukat, bisa dengan putu, bisa dengan yang lagi tren apam. Jadi harum lemak ya. Ya. Dan bulukat itu bisa aja bulukat yang dimasak itu. Jadi nalam bulai sago. Bulai sago, rajut, belum paeh, itu istilahnya. Banyak Nah, macam. kalau kolak itu biasanya itu campuran dari ubi ya, ubi, bawang putih, yang pasti dia dimasak dengan santan. Ya, santan. Ya kan, ketika rasa lemak, manis menjadi ada gurihnya, dan itu juga menjadi menu khas di bulan puasa. Bicara soal kuliner itu memang nggak pernah habis, Ustadz. Ya. Hana bebe. Saya kemarin asam keung. Enak juga. Ya, kemarin saya asam keung. Hari ini lagi mikir juga nih. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menahan diri dengan yang yang dijual di pasar. Iya. Sekarang kan semuanya serba praktis. Nah, tinggal kita memilih. Pasti kita kan punya langganan ya. Punya langganan yang memang kita yakini kebersihannya, di samping lezat ya, halal segala macam. Kadang-kadang beli juga Ustaz. Di samping masak beli juga, sekarang udah semuanya udah kayaknya tersedia dengan begitu praktis. Tapi dengan tidak meninggalkan yang tadi saya bilang, halal, thayyib, dan juga aman. Iya. Pemirsa TV sangat luar biasa hari ini tentang kuliner Aceh. Kita kembali ke cara Rasulullah membuka puasa. Ya. Rasulullah membuka puasa dengan kurma atau 1 gelas air putih. Lalu beliau berpuasa, lalu beliau salat. Setelah salat mungkin beliau makan. Kadang-kadang kita ini meninggalkan Rasulullah ketika maghrib itu, ketika buka puasa. Kalau Abi misalnya, Abi saya ini timun satu habis, kelapa satu habis, nasi lagi. Umumnya orang Aceh itu, umumnya dia perempuan lagi. Jadi apalagi ada merokok lagi. Jadi terlambat salat. Artinya kita sudah berbeda dengan Rasulullah. Tapi kalau kita ganti, misalnya Rasulullah kan sering makan kurma, kita makan bahrunru, timpan, itu boleh saja. Karena kurma jarang di Aceh, ada kalau kita beli. Ya, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Ya. Kalau Rasulullah minum air putih, kita sekarang minum buah timun, air timun, juga itu belum masalah. Itu selera masing-masing bangsa. Ya. Tapi yang masalah ketika begitu melupakan Rasulullah ketika berbuka puasa. Ya. Semua yang ada di depan tuh
Tak sanggup boleh bangun habis buka usaha. Itu banyak yang tapi ada ustaz. Kecuali kita di masjid buka pasar bersama itu ada khususnya, ada kecuali yang bukan semua. Tapi kalau di rumah itu ada semua. Tapi masih banyak kelalaian. Kelalaiannya begini Bu Ida. Ketika orang menjelang buka puasa, orang bicara masalah bola, bulu tangkis, masalah bisnis, ketawa-ketawa, menunggu buka puasa. Padahal dalam sunnah diajarkan oleh Rasulullah, menjelang buka puasa kita lebih banyak berdoa, bersendirian, duduk sendiri, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini juga sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Jangankan orang awam, tengku-tengku pun gak hanali sadar. Gak ada buah berakah menjelang buka puasa. Jadi kita kritik ini supaya mereka kembali kepada sunnah. Menjelang buka puasa itu waktu yang paling baik juga untuk berdoa-doa. Maka kita boleh berdoa, boleh berzikir, harus lebih banyak diam. Ya. Kita menghadiri buka puasa bersama yang dibuat oleh orang-orang tertentu, oleh pejabat. Ya. Jadi gelak tawa di situ. Gelak tawa, ngomong ini, ngomong itu, ngomong bola, ngomong politik. Bermacam-macam. Itu sebuah kekeliruan lagi, Ibu Ida. Ibu Ida mungkin tugas berdakwah untuk perempuan dan Abi tugas berdakwah untuk bapak-bapak laki-laki. Ya. Jadi sudah terjadi kesalahan dalam masyarakat kita tentang cara berbuka puasa. Ini ilmu bagi saya nih Ustaz. Iya. Jadi menjelang buka puasa itu menjelang diterimanya doa-doa manusia. Ya. Kita bukan memutuskan hubungan dengan orang lain, tapi kalau ngomong yang baik-baik, ngomong yang standar, yang normal. Iya dah. Ini perlu ada orang telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau terhambat. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Silakan Bapak. Saya sebenarnya tanya soal ini kan puasa. Ya. Hukum yang namanya asmara subuh itu apa? Kadang-kadang juga tren sekarang anak-anak remaja itu asmara subuh. Ada juga yang katanya cuci mata atau apa, kita nggak tahu. Ada juga yang satu lagi ngabuburit. Iya. Ngabuburit itu jalan-jalan, apakah itu membatalkan pahala puasa kita? Sedangkan yang kita lihat itu ada juga yang non-muhrim, yang namanya itu juga zina, ya kan? Apakah itu membatalkan pahala puasa atau gimana Ustaz? Iya. Terima kasih Dedi di Simpang 5 ya. Dedi di Simpang 5. Aceh. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau ngamurit itu bahasa Sunda Ibu Ida ya. Jadi jalan-jalan menjelang sore itu tidak membatalkan puasa dan tidak salah itu. Sepanjang jalan-jalan itu tidak berbuat dosa kita itu. Kemudian jalan subuh dengan istri setelah salat subuh itu juga tidak dilarang, silakan. Tapi kalau sudah masuk asmaranya dengan yang bukan mahram, cewek cowok gitu ya. Itu sudah haram. Tapi mau jalan dengan anak gadis sendiri atau dengan istri sendiri, tapi diingat juga jangan mentang-mentang istri sendiri memeluk-meluk di jalan tuh. Jadi membuat contoh kepada adik-adik kita yang belum kawin, dipikir bapak itu bapak pacaran gitu ya. Jadi kalau memeluk-meluk di kamar lah. jangan di jalan ya. Nanti yang nggak punya baper ya. Dan istilah asmara subuh ini dari Jakarta. Di Aceh malah tidak ada sebenarnya. Ada juga ditulis oleh koran-koran itu membesar-besarkan hal yang kecil. Ya. Padahal tidak ada. Bahasa-bahasa Iya. orang Aceh. Kalau di Jakarta memang ada. Jadi begitu Dedi, jawaban saya. Tidak dilarang dalam agama ngaburit, tidak dilarang dalam agama jalan-jalan subuh,
Tapi kalau sudah masuk hal yang haram, ngabuburit itu juga dosa. Begitu juga kalau di subuh hari sudah masuk yang disebut dengan asmara subuh, cari-cari kesempatan untuk bertemu dengan lawan jenis, ya, yang bukan mahram, itu sudah dosa. Terima kasih Didi di Simpang Limong lah. Waktu sangat sedikit ini ya, Bi. Tinggal 10 menit lagi. Kita minta sama Ibu Ida barang 3 menit untuk sudah habis Mbak. Ya. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini. Kita jeda dulu. Ada iklan lagi ya. Baik. Pemirsa mohon maaf, masih ada satu iklan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut. Berawal dari kecintaan terhadap budaya Indonesia, budaya seni yang telah lama mengakar, menjadikan setiap karya bernilai tinggi. Kualitas yang memanjakan mata memandang, sentuhan lembut menciptakan rasa nyaman dalam setiap momen kebersamaan. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum Kami. Waalaikumsalam. Wah. Soalnya. Wah, Toke raya. Toke, lon kalian usaha dah aku cukup maju ka. Ku sebab usaha dah aku bisa maju. Toke. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lon pasang iklan Mbak TV. Pakan usaha orang maju-maju karena hanan pasang iklan Mbak TV. Yang kenyang ku jijik kan. Cuman hamai dah punya dapat iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan baca TV jid lebih kurang lah. Nyan nak dengar abui. Menyepelai maju, pasang iklan baca TV. Oh munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Romo. Ya. Ya, Pak. Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, ini masih ada sebuah SMS juga dari Didi di Simpang 5. Tadi saya tidak melihat SMS, mungkin Pak Didi menelepon. Ya. Tapi yang ditelepon tadi sudah kita jawab, yang di SMS juga lain. Jadi di sini bunyinya begini. Assalamualaikum Ustaz, Lun Didi di Simpang 5. Sekarang yang paling populer kuliner Aceh ada Kak Nah. Merdu. Ada Kak Nah. Merdu. Tuh sekarang ya, mau lebaran. Di rumah harus kita sediakan untuk tamu di rumah seperti nyam, kue supit, kekara, marke, Ya, marke. harus dilestarikan. Ya. Bagaimana menurut pendapat Ustazah? Silakan. Terharu saya dipanggil Ustazah. Ya, itu yang tadi disebutkan itu penajuh tu. Kue-kue tradisi Aceh. Ya, makanan-makanan kecil ya, kue-kue yang disajikan yang memang itu nanti khas di Lebaran. Khususnya. Khusus sajian untuk tamu-tamu yang datang ke rumah kita itu waktu Lebaran, Ustaz. Itu tadi yang menarik tuh marke. Marke itu dari namanya itu kan seperti nama-nama Itali gitu ya. Marke ya. Ustaz tahu kue marke? Belum. Mungkin sering makan nggak tahu nama Ustaz. Kue marke itu dengan cetakan khusus. Kalau sekarang itu ada yang sudah bagus ya dari kuningan, dari besi itu
Oh, putar. gitu ya. Kemudian dia nanti cetakannya itu kayak bintang. Jadi dia kuing-kuing. Iya, Ya, itu kue marke. Nah, marke ini juga nanti ada varian rasanya sekarang sudah. Sekarang ada, kalau dulu kan marke itu gurih ya, digoreng. Sekarang udah canggih itu, bisa ditambahkan apa namanya anik lingongnya pun anji. Alah, ya pokoknya yang kecil-kecil itu. Saya lupa namanya karena saya Aceh sekali. Nanti bisa juga kalau yang India itu lebih ada rasa bumbu karinya. Ada jumuju. Itu kalau tergigit itu rasa karinya tuh strong sekali, khas sekali. Nah, itu menarik tuh marke. Nanti itu saya juga kepikir nanti saya lebaran mau bikin marke. Kalau dulu capek Ustadz, jamun yan punya pegat marke maklun. Ya. Itu kita dulu kayak kaprah putu. Bahasa Aceh puna le. Marke memang. Marke. Dulu marke. Iya, kalau saya bilangnya marke memang. Kue marke. Jadi itu kayak perasan putu. Jadi Bukan sama boy, cetakan. Kalau boy itu bolu. Bintang, seperti bintang. Ya, tuh. Nah, ini kecil-kecil bebenoji. Jadinya nanti dia Tapi di bahkan- Aceh ada juga Abah Hussein. Nah, Boh Hussein ya. Boh Hussein Badartu itu sama. Badartu. Ya, Badartu. Jadi kalau cerita makanan Aceh itu banyak sekali, Ustaz. Banyak sekali. Tadi Tapi ada ini lagi ada yang nyap. Nyap lagi. Nyap itu tahu Ustaz? Tahu. Nyap Nyap itu tahu. Gimana nyap itu? Di rumahnya tuh. Nyap itu seperti apa bintang-bintang juga ada. Ya, kue loyang. Kalau kami bilang sama loyang. Sama Ada yang loyang. bilang nyap karena Haji bate cetakannya itu kan Oh, pakai nyap-nyap itu betul. Ustaz pakai ada besi ya. Ya. Yang celok nyap. Nah. Iya. Jadi orang Aceh itu menamai kadang-kadang bisa karena bentuknya, bisa karena prosesnya. Ya. Tapi di PD atau Merdu juga terkenal Ade Kaknah ya. Tapi saya tidak sependapat dengan nama ini. Karena nama ini agak porno. Seharusnya ulama di Merdu atau ulama Aceh atau pemerintah Merdu itu mencari istilah lain. Enggak. Ade itu memang jenis kuehnya. Nama ade. Iya, nama kuehnya itu ade. Ah, Di tempat lain dia ke bingkang. bingkang. Iya. Nah, cuman kenapa dikasih nama Kaknah? Karena si pembuatnya. Ini sama juga seperti yang kemarin saya sangat terusik gitu ketika istilah apam itu dijadikan hal lain. Ya. Nah, justru saya pikir bukan kesalahan nama kuehnya, tetapi bagaimana ya kita mengedukasi masyarakat untuk tidak memplesetkan Ustaz. Nah, menyo ade memang ade nama di Memang ada itu ade. urang ke memang kue ade. Tapi itu di Merdu aja. Di Aceh Utara tidak. Aceh Utara bingkang. Bingkang. Makanya lempega. Aceh ini kan kaya sekali. Jadi Nama lain-lain. apa istilahnya kebinekaan itu di Aceh saja kita sudah berbineka. Ya. Nah, kue sama kalainan. Ya kan? Kemudian tapi bingkang itu ada yang beda. Ade itu ada yang tipis-tipis karena memang jika ade-ade. Nah, tapi yang paling penting kita jaga bahasa. Bahasa. Ya. Jangan sampai bisa dipelesetkan orang. Nah, sekarang Ade Kaknah itu sangat sering dipelesetkan. Kalau tidak percaya coba naik L300, ya. Ya, Sampai di situ. diumpamakan orang. Jadi terserahlah kepada perempuan Aceh, Sri Kandi Aceh, diserah kepada ulama ya. Kalau dibiarkan boleh juga, tapi selalu dipelesetkan oleh orang Aceh sendiri. Dikesampingkan. Jangan, karena apalagi memplesetkan itu makanan yang kita makan, yang akan menjadi darah daging kita, ya kan? Nah, bisa jadi makanan itu halal bukan hanya dari ininya, dari batak kengkennya bisa itulah. haram. Itulah. Nah, ini tugas Ustadz nih, Ya. tugas Ustadz. Maka ini sudah kita sampaikan, ya. Cuma sudah terlanjur populer ya. Tapi dipelesetkan banyak orang. Diplesetkan, disamakan dengan nama lain yang Iya. haram, gitu kan? Nah, ini juga Baik, perlu. pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk Ibu Ida, terima kasih untuk Abi Husaini, terima kasih untuk semua pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.